Setelah dari kota labirin Grifos, akhirnya mereka sampai di ibu kota kerajaan Oswell. Oguro begitu sangat terkesan dengan ibu kota kerajaan Oswell yang peradabannya begitu maju. Rubilia menjelaskan bahwa kerajaan begitu makmur dan terus berkembang. Setelah itu Rubilia menarik Oguro untuk melihat istananya. Setelah sampai di sana semua orang begitu takjub dengan istana Ember. Bocah kesatria menjelaskan bahwa istana Ember merupakan istana pribadi milik Tuan Putri Rubilia, dan ada juga beberapa istana di sekitar kerajaan. Setelah itu Rubilia mengucapkan terima kasih telah melindunginya dan mengantarnya pulang. Ia bahkan ingin memberikan hadiah spesial untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ia juga mengizinkan mereka untuk menginap semalam di istananya. Keesokan harinya, sesuai dengan janji Rubilia, ia memberikan Oguro sebuah kartu Princess Bill. Dengan kartu itu Oguro bisa dengan mudah keluar masuk ke kota manapun. Oguro mencoba untuk menggertaknya. Ia bisa saja menggunakan kartu itu untuk kejahatan, namun Rubilia sudah tahu karakternya melalui perjalanan singkat mereka, baik berdagang atau dalam pertarungan ia lebih suka menggunakan sedikit mungkin usaha untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Bisa dibilang Oguro sangat efisien, bukan hanya itu ia juga bisa menilai hadiah dan resiko untuk memastikan langkah yang akan ia ambil selanjutnya. Ia yakin Oguro tidak sebodoh itu untuk berurusan dengan kerajaannya. Oguro tak percaya Tuan Putri yang ia kira polos ternyata dia selalu mengawasi mereka selama ini. Selain itu Rubilia kemungkinan besar akan membutuhkan bantuannya lagi. Oguro tak menyangka ia akan memiliki teman yang memiliki keahlian merancang strategi. Di gerbang kota, bocah kesatria berterima kasih atas segalanya. Ia menjelaskan para penjaga melarang Tuan Putri Rubilia untuk mengantar kepergiannya. Oguro berkata mereka tadi sudah berpamitan. Ia juga berpesan agar dia terus melanjutkan latihannya. Gadis berambut merah juga berkata di pertemuan berikutnya dia harus bisa melukainya. Setelah itu mereka pun berangkat untuk kembali pulang. Untuk berjaga-jaga Oguro juga telah menyebarkan klonnya di berbagai sudut ibu kota, karena ia yakin akan kembali lagi. 2 hari setelah meninggalkan ibu kota kerajaan Oswell, mereka kembali ke rumah dengan menggunakan rute tercepat dan tidak terhambat sama sekali. Namun Dami masih memikirkan hal itu. Setelah ia melihat Orkichi yang sudah bertambah kuat, tapi ia masih saja menjadi dampir. Oguro bertanya tentang levelnya sekarang. Dami menjawab 89. Oguro mengingatkan tentang perkataannya dulu. Selama menjadi kuat ia tidak akan meninggalkan siapapun. Meskipun begitu ia tidak peduli butuh berapa lama untuk Dami menjadi lebih kuat, ia akan terus menemaninya. Setelah mendengar itu membuat Dami kembali bersemangat. Oguro pun menghentikan perjalanan mereka, dan akan membantunya dalam berlatih. Oguro memanggil beberapa raksasa sebagai latihan Dami. Latihan itu berlangsung sampai sore hari. Meskipun Oguro memintanya untuk berhenti, namun Dami masih ingin bertarung hingga akhirnya ia pingsan karena kehabisan mana. Setelah sampai di perkemahan Oguro tiba-tiba hampir pingsan. Spinel menjelaskan bahwa itu adalah efek kehabisan mana, karena mana yang dimiliki Oguro begitu melimpah jadi ia hampir tidak pernah merasakan efeknya. Setelah itu si kembar memanggil mereka karena makan malam sudah siap. Di malam harinya, terlihat Dami yang sudah memenuhi syarat untuk berevolusi. Keesokan paginya Oguro terkejut karena melihat Dami yang telah berevolusi. Dami menjelaskan bahwa dia saat ini telah berevolusi menjadi vampir nobel. Ia juga memberitahu nama aslinya. Ia bernama Hekatarina. Dengan begitu ia sudah resmi menjadi istrinya. Tiba-tiba ia tertawa lepas, karena ia merasa malu saat mengatakan hal tadi. Kemudian Oguro memeluknya karena ia bersyukur bisa melihat Dami tertawa lagi. Setelah menempuh 1 hari perjalanan akhirnya mereka tiba di huta kelahiran mereka. Meskipun mereka hanya pergi 1 bulan, namun mereka semua sudah rindu dengan goa sempit nan gelap itu. Namun setelah sampai di sana mereka terkejut dengan goa yang awalnya sempit dan gelap menjadi luas dan mewah bak istana. Mereka pun disambut oleh anggota para belum yang lain. Kemudian Orkichi mengantarkan Oguro untuk berkeliling. Ia memperlihatkan kebun yang sudah diperluas. Tiba-tiba datang Dryad yang sepertinya juga ikut pindah ke tempat mereka. Dryad mengatakan mulai saat ini ia bisa memanggilnya Diriane. Setelah itu Orkichi menunjukkan peternakan mereka. Kemudian yang terakhir adalah hunian mereka yang sudah diperluas. Bukan hanya itu mereka juga mendapatkan rekan baru. Meskipun mereka tidak bisa bertarung namun tangan mereka begitu terampil dan begitu menggemaskan. Kemudian tiba-tiba datang Seiji yang terlihat begitu panik.
ia memberitahu mereka tentang keadaan Gobji yang tengah dirawat saat ini menjadi memburuk. Terlihat Gobji yang terbaring lemas di kasur. Oguro pun menyapanya dan bertanya tentang hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Gobji terkejut karena Oguro mengatakannya tanpa ragu. Seiji meminta agar dirinya tidak memaksakan diri untuk berbicara. Kemudian Oguro memperkenalkan anak-anaknya. Gobji begitu senang bisa melihat cucu-cucunya sebelum ia pergi. Gobji menjadi terharu karena Oguro yang ia gendong dulu sudah mempunyai anak. Mereka pun tertawa karena mengingat masa lalu. Karena semua anggota tengah berkumpul, Oguro pun memberitahu bahwa dirinya saat ini telah menjadi Apostle Lord. Namanya saat ini adalah Aporou. Kemudian Orkichi yang telah berevolusi menjadi Minotaur spesies baru. Ia bernama Minohichi. Berikutnya Dami yang telah berevolusi menjadi vampir nobel, ia bernama Kanami. Setelah mendengar itu Gobji tertawa karena ia yakin Oguro malas memutar otak untuk mencari nama mereka, padahal dirinya sendiri juga sama. Gobji tak menyangka bayi goblin yang dulu telah berevolusi menjadi Apostle Lord, ia berpikir hidupnya akan lebih panjang, sambil memejamkan mata ia berkata bahwa hidupnya tidak begitu buruk. Setelah itu Seiji memastikan bahwa Gobji telah tiada. Namun ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Meskipun Oguro tidak tahu berapa umur goblin, meskipun tidak terlalu panjang, selama ia menghabiskan waktunya bersama orang-orang terdekatnya, ia akan memanfaatkannya dengan baik di kehidupan keduanya ini. Setelah upacara pemakaman selesai, Oguro mengadakan turnamen, untuk menentukan tingkat antar anggota para belum. こちらも同じです。ロギンのすべてを加減なしやで。何？勘にしてください。もう見えてるもんね。なんでカップリングどうしてんの？1位、俺。Di malam harinya Aporou mendapatkan panggilan dari Rubilia. Aporou bertanya apa yang membuatnya menghubunginya malam-malam. Rubilia menawarkan tugas baru untuknya. Meskipun Aporou tahu bahwa dia pasti merencanakan sesuatu yang besar, Rubilia mengatakan jika mereka mengambil tugas ini, maka keberadaan mereka akan semakin dikenal dunia. Keesokan paginya pasukan para belum bersiap untuk berangkat menuju ke ibu kota kerajaan Oswell.